Semeton beberapa hari ini viral tentang kediaman Dokter Wayan. Yang viral tentunya rumahnya yang dipenuhi dengan sampah. Sebenarnya keadaan rumahnya sangatlah mewah, Semeton. Namun alasan apa yang disampaikan Dokter Wayan kepada sahabatnya tentang membiarkan rumahnya terbengkalai dan kenapa dibiarkan itu membuat sahabat dan temannya menjadi heran. Dan Semeton tentunya di sini begitu viral, tampak berbagai kalangan masyarakat turun tangan tanpa melihat Pak Wayan dari Bali beragama apa, dan yang tentunya masyarakat dari berbagai agama ikut turun tangan bergotong royong membersihkan rumah Pak Wayan sehingga di halaman depannya tampak mulai terlihat rumahnya. Belakangan memang banyak media yang menyorot setelah rumah Dokter Wayan viral saat videonya pertama kali diunggah oleh tetangganya ke media sosial TikTok. Yang mengejutkan lagi, ternyata meskipun dipenuhi sampah, Dokter Wayan ini sangatlah dicintai para pasiennya. Dan dalam keadaan rumah yang seperti itu, ternyata masih membuka praktek di rumah tersebut. Semenjak viral, Dokter Wayan tidak terlihat lagi di rumahnya karena dibawa oleh keluarganya ke Bali. Namun kisah-kisah mengenai kebaikan seorang Dokter Wayan diceritakan melalui kesaksian tetangga hingga para pasiennya. Salah satunya diceritakan oleh KD, sahabat Dokter Wayan yang telah mengenalnya sejak tahun 1996, karena mereka bertetangga dan sama-sama berasal dari perantauan atau orang Bali yang merantau di Pulau Jawa. Kadek belak-belakan soal kondisi Dokter Wayan selama bersahabat dengannya kepada YouTuber yang pertama kali mendatangi kediamannya, yaitu Bang Bri TV. Dalam salah satu videonya, Kadek mengatakan memang dirinya pernah menegur Dokter Wayan kenapa rumahnya dibiarkan begitu dan penuh oleh sampah. Secara logika memang tidak boleh membuang sampah seperti ini. Tempat istirahat, sampah diwadahin, tapi nggak tahu pikiran beliau itu bagaimana. Kita nggak mau nanya-nanya, sambungnya si Kadek. Kadek pun sebenarnya prihatin dan beberapa kali meminta izin untuk membersihkan kepada Dokter Wayan. Namun terkadang jawaban yang diberikan Dokter Wayan tentu membuat Kadek heran. Tidak masuk di logika Kadek temannya itu. Ketika misalnya ingin membersihkan atap atau yang lainnya yang penuh dengan sampah, tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Wayan justru membuat Kadek tercengang. Dia mengatakan burung kapinis dalam rumah papar Kadek. Jadi dengan alasan banyak burung yang mencari sarang dari dalam rumahnya membuat Pak Kadek tidak memberikan siapapun membersihkan rumahnya. Kemudian ketika ditanya, ya sudah, nggak usah diberikan kesempatan hidup karena sudah membuat kotor di rumah. Namun Pak Wayan, Dokter Wayan ini menjawab dia juga membutuhkan hidup. Itulah hal-hal yang tidak logis bagi Pak Kadek ketika berdebat dengan sahabatnya itu tentang kondisi rumah. Tidak hanya mengenai kondisi rumah yang kotor dan mengundang burung masuk, Dokter Wayan juga melarang ada orang yang menebang tanaman serta pohon besar di rumahnya. Warga sekitar juga tidak diperbolehkan untuk mengambil mangga di pohon milik Dokter Wayan. Alasannya sangat sederhana, karena kelelawar saat malam hari memakan buah-buahan tersebut. Menurut Kadek, alasannya justru menunjukkan bahwa Dokter Wayan bukanlah seorang yang pelit. Meskipun kadang-kadang cara berpikirnya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ketika pohonnya minta ditebang, Dokter Wayan menjawab, pepohonan juga butuh hidup. Nah, inilah yang membuat Pak Kadek sebagai sahabatnya kebingungan. Menurut cerita tetangga, alasan Dokter Wayan tak memperbolehkan buah mangganya diambil yaitu untuk memberi makan kelelawar. Kalau mangganya diambil, kelelawar makan apa?
Kalau orang kan bisa beli makanan di pasar. Demikian kata beberapa pasien Dr. Wayan. Kemudian dalam video lainnya di Bang Bri TV, salah seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Dan menurut juga ke anak-anaknya pada saat itu, Warsi lama menderita penyakit flek. Sering berobat dari tahun 97. Bahkan pada saat itu muntah darah. Saat itu terlihat rumahnya masih rapi. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa sangat cocok. Terakhir Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan sekitar 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Keponakan yang dia bawa maunya juga berobat sekarang ini hanya dengan Dr. Wayan. Tidak hanya itu semeton, sosok kebaikan Dr. Wayan pun terlihat dari pembayaran. Beliau tidak pernah memaksa para pasiennya untuk membayar penuh. Bahkan selain murah, pembayaran juga bisa diangsur. Dan semeton, ketika ramai para media memberitakan tentang kondisi rumah Pak Wayan, kumpulan kreator ikut juga bersama warga, kemudian pemadam kebakaran, karena ditakutkan dalamnya ada ular kobra seperti sebelumnya. Mereka bersama-sama membersihkan kediaman rumah Pak Wayan dan sedikit memangkas beberapa pohon mangga yang tumbuh liar di halaman rumahnya. Barulah nampak rumah dari Dr. Wayan ini yang terlihat sebenarnya sangat megah. Tampak di sebelah kanan seperti garasi. Kemudian rumahnya memiliki 2 lantai serta terlihat begitu tinggi dan megah. Tentunya ini menunjukkan semeton bagaimana kepedulian warga sekitar terhadap masyarakat, tetangganya. Meskipun Pak Wayan berasal dari Bali, salah seorang tetangga, anak dari Pak Kadek, suami dari Niluh, menjelaskan Pak Wayan mengalami ini semenjak istrinya tak lagi bersamanya. Kita harapkan semoga saja ke depannya pihak terkait seperti dinas kesehatan ikut peduli. Kemudian mungkin mengingat kebaikan Pak Wayan, kita berharap semoga ada yang membantu merenovasi rumah dari Pak Wayan ini. Bagaimana pendapat Anda semeton? Silahkan tuliskan di kolom komentar.